Chef Martin Praja. Hai. Dalam 10 detik, sebutkan sebanyak-banyaknya bumbu dapur. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Oke. Timer sudah siap? 1, 2, 3. Kunyit, lada, ketumbar, jahe, lengkuas, garam, gula, kaldu jamur, cumin. 9. 9. Dalam 10 detik nyebutin 9. Itu pasti yang paling sering Iya, masih yang ada di bener kayak biasanya standby lah. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Spesial banget hari ini di bulan September, spesial perayaan anniversary dari Mother and Beyond. Kita menghadirkan That's We Love. Ada Chef Martin Praja. Apa kabar Chef? Aku puji Tuhan baik. Puji Tuhan, senang sekali. Ini spesial banget. Biasanya tamu-tamu aku biasanya perempuan. Kali ini karena special anniversary kita menghadirkan That's We Love Chef Martin Praja. Oke, ini menarik nih kalau kita tuh masih identik ya kalau yang masak itu tuh pasti perempuan, iya kan? Masih banget. Iya kan? Ini aku pengen tahu deh, apa sih yang menurut Chef Martin Praja tuh bikin profesi chef, kalau orang Indonesia pasti Pak tukang masak kan gitu, ya kan? Semuanya, ya kan? kalau aku juga biasanya dipanggil tukang masak. Bener kan? Awal-awal kayak gitu, tapi sekarang udah mulai berubah. Iya. Pasti awal-awal pasti pas bilang aku mau jadi chef tukang masak, pasti gitu kan? Itu banget. Mungkin Iya kan? dari keluarga kayak deket orang-orang deket kayak paman. Iya. Biasanya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Tapi kalau menurut Chef Martin, apa sih yang menarik dari profesi chef ini? Sebenarnya profesi chef kayak gini menjadi profesi yang menurut aku waktu kita pilih jadi profesi yang nggak dilihat lah, nggak dilirik. Awalnya tuh pasti dulu ya. Jadi itu yang membuat aku juga sepenasaran itu. Karena waktu aku memulainya. Nah ini nih menarik nih. Memulainya itu pas lagi, mungkin waktu kita masih SMA kan lagi dalam pemilihan mau penjurusan apa waktu kuliah kan. Pencarian jati diri kan. Betul, itu ya, betul. Ya, Di umur-umur segitu ya. adalah momennya kita nyari jati diri. Dan pas lagi aku mencari kuliah, di satu sekolahku itu nggak ada satupun yang ngambil profesi menjadi seorang chef. Pas lagi mau masuk kuliah nih? Betul. Teman-teman satu SMA-nya? Angkatan, nggak ada yang sama sekali jadi chef. Wow, jadi benar-benar emang balik lagi, mungkin kalau sekarang kita sudah cukup common dengan profesi chef, tapi mundur lagi. Back in the days. Yes, nggak common ya. Nggak common sama satu sekali. Angkatan cuma sendiri loh. Terus, jadi benar-benar aku pilih. Kenapa? Karena aku ngelihat peluangnya, wah ini nggak ada sama sekali yang jadi seorang chef. Justru itu kayak oke, menarik. Dan karena aku juga interestnya waktu itu benar-benar lagi seneng banget sama masak. Jadi ya aku yakin ini profesi yang bakalan menjanjikan menurutku. Kalau akunya benar-benar fokus dan juga into sama dan passionate dengan pekerjaan ini. Dan itu mulai banyak lah sparks-sparksnya waktu kuliah tuh kayak wah nontonin orang-orang masak. Cari-cari buku-buku buat masak. Dan dulu kan belum banyak tapi kan acara masak itu kan. Belum banyak. Tapi ya kan? Ya itu cuma nggak banyak. Sekarang kan kita bisa bener-bener apa sih yang kita mau, tipe street food, hot masakan di hotel. Betul. Waktu itu belum banyak. Jadi aku bener-bener nyari juga tempat kuliah yang bener-bener penjurusannya juga langsung jadi chef. Oke. Hasil aku nemuin salah satu uniku itu di Singapura yang bener-bener penjurusannya sebagai seorang chef gitu, nggak yang nggak ikutin perhotelan. Jadi ya kita straight to the point, langsung spesifik jadi chef. Oke. Nah, apa yang membuat Chef Martin tuh tertarik dengan dunia memasak? Dan ya ini maksudnya kan soalnya karena begitu lulus SMA langsung tuh biasanya kan kalau dulu kita tahu pasti ngambil jurusan perhotelan dulu baru kayaknya cooking is fun gitu kan. Ini enggak, specifically I want to be chef gitu. Nah, itu gimana? Ketertarikanku sama dunia F&B itu pasti dimulai dari aku doyan makan dulu. Iya sih, benar sih biasanya. Doyan makan dulu, dan dari doyan makan itu nimbullah rasa-rasa penasaran kayak gimana sih cara bikin. Misalnya kita ngeliat orang bikin dimsum, kita makan dimsum. Gimana sih cara bikin dimsum? Sepenasaran itu sampai akhirnya aku ngulik. Bongkar tuh. Ibarat kata kalau mobil tuh dibongkar, ini juga cari dong. Beli terus bongkar gitu. Bongkar dan cari tahu ini gimana sih cara buatnya. Contohnya seperti itulah. Mulai dari situ rasa penasarannya makin tinggi dan akhirnya aku passionate sama hal tersebut. Dan aku mulai kayak kayaknya ini bakalan jadi
pekerjaanku juga di masa kedepannya. Nah itu udah mulai dari situ aku mulai jadi banyak sekali rasa penasarannya. Karena aku yakin semua orang yang menjadi chef aku yakin dimulai dengan dia pasti suka makan. Iya sih, benar banget. Aku juga penasaran satu hal, apalagi tadi Chef Martin bilang ini dari awal lulus SMA udah mantap, specifically aku mau jadi chef, ya kan? Dan cuma satu-satunya di angkatan yang jadi profesi chef ini. Bilang ke orang tua gimana? Itu kan karena kalau zaman sekarang it's common. Anak aku sempat bilang aku mau jadi chef, oke good, ya kan? Tapi kan back then enggak dong. Enggak, nah ini gimana dibilangnya ke orang tua nih? Meyakinkannya itu benar-benar butuh waktu dan juga proses. Jadi orang tuaku juga ngeliat aku gimana sih ketertarikan ini anak benar-benar serius apa enggak. Dan aku buktiin juga. Jadi sebelum aku masuk kuliah itu aku ikutan course banyak banget. Mulai dari course baking yang singkat-singkat aja kayak bikin kue kering atau kue basah, sponge cake, brownies. Itu aku ikutin semuanya. Jadi aku mau kasih lihat ke nyokapku atau orang tua aku semuanya kayak aku bakalan serius di sini. Gitu. Dan akhirnya ya dia ngizinin dan orang tuaku sebenarnya itu juga ada background di baru mau nanya. Emang senang masak. Tapi bukan papa mamaku, tapi kakekku. Nah, kakekku itu dia jualan masakan Chinese di daerah Glodok. Namanya Kuotie. Itu dia sebenarnya udah ada backgroundnya. Jadi sudah orang tua udah ada bayangan ya? Udah ada bayangan. Jadi kayak ini kayaknya anak gue bakalan sukses kalau gue dagang ini. Tapi tetap karena tetap karena dia ke situ ya kan. Terusin family business gitu ya. Itu pasti lah karena ya mereka melihat sudut pandangnya di situ. Tapi kalau aku ya karena aku pengennya menjadi seorang chef nggak cuma di satu jenis masakan ini. Jadi aku pengennya lebih explore lagi dan akhirnya aku pilih jadi seorang chef. Gitu. Ngomongin lagi nih soal masak-memasak nih ya. Kalau kita ngeliat Instagramnya, aku aja tuh kalau ngeliat Instagramnya Chef Martin gini, ini enak nih. Ini kan sepertinya emang selalu dibikin tuh makanan yang ibu-ibu tuh moms tuh di rumah pasti bisa bikin gitu. Namanya juga gampang. Itu inspirasinya dari mana sih? Maksudnya kayak kalau aku ngeliatnya bisa nih. Tapi begitu udah sampai depan, kayaknya ribet ya. Nggak jadi gitu. Iya, jadi sebenarnya inspirasinya dari aku pengen ngembaliin lagi momen-momen ketika kita menjadi seorang anak. Kita rindu dengan makanan yang dibuat sama orang rumah. Ya, entah itu moms atau nenek, orang rumah ya. Orang rumah lah, siapapun itu. Dan itu yang aku pengen balikin lagi ke ibu-ibu sekarang. Instead of makanan, fusion apa. Iya sih, itu lebih yang, makanan ini gitu kan. Mengenalkan kembali lah ke anak-anak kita. Dengan kayak, misalnya sesimpel, kalau mungkin zaman dulu kita bikin sup Renebon. Aduh iya. Iya kan? Aku masih ingat. Pasti dari mertuanya nih belajar Renebon. Selain mertuaku, mamaku juga dulu bikin. Dia sup kacang merah. Dia bikin. Iya, sup kacang merah. Mirip-mirip kan? Nah itu aku ingat banget waktu aku masih kecil kayak, sini jangan main dulu, sini makan sopnya dulu gitu. Ingat gak? Dipaksa aku makan dulu. Aku masih ingat banget momen-momen kayak gitu dan aku pengen balikin lagi momen kayak gitu ke anak-anak kita. Karena harus diteruskan kan. Dan akhirnya aku bikin resep-resepnya juga yang bener-bener resep rumahan yang mudah untuk di-recook dengan bahan-bahan yang lebih general, nggak yang spesifik harus kayak ribet-ribet nyarinya di mana. Pokoknya di tukang sayur pun itu bahannya bisa dapet. Yang bener-bener jadi nggak udah familiar lah. Kadang-kadang kita kan mengenal jujur sebenarnya kayak oregano tuh kan something yang baru belakangan ini kan. Ini itu yang mungkin di tukang sayur nggak ada oregano. Ini bener-bener yang semua kita bisa dengan mudah dapetin di tukang sayur yang lewat aja tuh yang standar dan basic. Bener juga sih sebenarnya kan awalnya dari situ dulu ya. Yang bikin kita mudah, gampang, sepertinya aku nggak mau bilang mudah, susah bener kalau nggak bakat ya. Tapi bener sih kalau emang udah niat sih biasanya bisa ya. Nah aku mau nanya nih, kalau misalnya nih ada yang main ke rumah nih, saudara atau teman gitu, teman dekat main ke rumah, sahabat-sahabat kumpul, menu yang paling sering dibikin sama Chef Martin yang bisa dibilang this is a piece of cake yang kayak ntar gue bikin ya, yang gampang itu tuh apa yang paling sering dibuat sama chef yang it's your favorite, one of your favorite menu? Aku suka bikin bakso sebenarnya. Seriously? Iya. Nggak gampang itu. Aku pikir, yang goreng mentega. Bakso. Bakso karena menurut aku proses membuat bakso itu sebenarnya
singkat juga gitu. Untuk bikin kaldunya juga kita sekarang bisa pakai kaldu yang from scratch baksonya. Yang scratch bisa. Yang baksonya ya dari scratch. Iya, maksudnya dari bukan yang bakso udah beli. Bukan. Kalau kaldu kan karena aku nyetok tulang kan. Tapi aku bikin baksonya dari scratch. Entah itu bakso goreng ataupun itu bakso kuah gitu. Dari daging cincang jadi bener-bener pakai tepung dan lain-lain. Itu yang paling sering dibikin tuh favoritnya. Bakso goreng lah pokoknya yang paling sederhana. Dari makanan yang chef bikin, yang paling susah apa chef? Yang ini it really takes time, dalam artian mungkin pembuatannya juga harus susah, prosesnya belajar untuk bikin itunya juga diuliknya lumayan lama nih. Apa nih yang paling ini paling susah tapi akhirnya berhasil aku taklukkan? Aku sebenarnya yang menurut aku masih susah itu roll cake. Jadi cake lah kalau basically cake. Tapi kan pada dulu ya mungkin itu karena belajar juga kan kan kursus juga ya kalau lagi dalam proses pembuatannya tuh roll cake agak susah karena harus di roll, kadang beberapa kali juga sering gagal, nggak memungkiri lah yang namanya kita pasti pernah ngerasain gagal bikin juga, nggak terkecuali chef juga pernah kok kayak gitu. Nah itu aku bikin roll cake akhirnya beberapa kali coba baru jadi. Apa sih tantangannya dari roll cake itu? Roll cake itu sebenarnya yang paling susah untuk ngerollnya. Jadi supaya ngerollnya itu bener-bener cakep. Kalau mungkin kita suka belanja di bakery kan bener-bener roll cake kan yang cakep kan. Nah itu aku beberapa kali patah, dan kalau bikin lagi kan kayak harus nunggu lagi dulu. Nggak bisa langsung habis ini gagal langsung bikin lagi, nggak bisa. Nah itu harus belajar. Jadi aku belajar bikin roll cake. Si roll cake ini justru. Oke. Mengingat lagi waktu aku kayak belajar tuh kayak kayak gimana ya dulu ya. Ini yang paling susah, tapi udah ditaklukkan dong sekarang. Udah bisa. Bisa dong ya. Aku selalu penasaran satu hal nih. Chef kan sekarang kita tahu kalau profesi chef itu malah sekarang identik dengan pria. Aku penasaran dengan chef yang sudah menikah. Istrinya masak nggak sih di rumah? Itu tuh kayak aku selalu penasaran itu gitu kan. Aku kalau sama istriku ganti-gantian. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita dia mau request makanan sama aku suka bikinin. Tapi kadang kan aku juga sebagai seorang suami pengen juga lah dimasakin. Kayak yang sederhana aja, nggak perlu yang susah-susah kayak saya bikinin tumisan dong misalnya. Jadi, ada menu spesifik yang ini menu istri gue banget nih. Kalau istri aku banget itu dia bikin toast. Dia selalu bikin toast karena dia seneng banget sama toast. Entah itu toastnya isinya daging atau buah atau whatever it is, dia selalu bikin toast. Nah akhirnya nanti dia bakalan kasih aku dicobain. Jadi kalau untuk urusan toast di rumah leave it to istri aja ya, istri yang kerjain. Dialah yang jadi queen-nya. Betul. Oke. Sekarang aku ingin mengulik profesi sebagai ayahnya. Ini menyenangkan sekali. Aku ketemu Morrissey. Ini adalah salah satu baby yang aku bilang kalau orang Jawa tuh bilangnya sumeh. Sering tersenyum, sumringah, gampang sekali tersenyum, ramah gitu kan ya. Supel dia. Iya. Ini kalau pola asuhnya chef dan istri tuh untuk Morrissey tuh seperti apa sih? Pola asuhnya kita berdua itu sebenarnya di momen pas lagi melahirkan sama tumbuh kembangnya ini kita selalu sama-sama belajar lah. Kita bertiga, nggak cuman akunya sendiri, nggak cuman istriku sendiri, nggak cuman Morrissey. Jadi kita bertiga kayak, sayang ini gimana ya, kita mau kayak apa sih Morrissey? Benar-benar kita komunikasi bareng-bareng dan ngejagainnya juga gantian bareng-bareng. Akunya juga ikut andil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mengurus Morrissey juga gitu, entah ganti popok. Dan ya kita benar-benar ganti-gantian nih. Bangun tidur, kamu mau ngapain dulu, Sar? Oke, aku mau ganti popok. Oke, nanti aku gantian ya. Aku yang bagian misalnya mandiinnya. Bagi tugas. Tugas. Tapi nggak diplotin yang enggak. Mandiin aku. Ini nggak. Jadi pokoknya mana aja yang available bisa dikerjain. Benar-benar kayak, Sar hari ini aku ada pergi kerja, aku nggak bisa involve ya, aku selalu involve dulu. Nanti berikutnya baru. Jadi kayak nggak apa-apa, nanti pas malam kamu ajak main ya. Kayak gitulah, kita tugasnya bener-bener kayak ya tektokan aja, saling komunikasiin. Kamu available-nya hari ini ngapain? Gitu. Jadi kita nggak ngoyo lah. Gitu. Benar-benar fleksibel aja. Pokoknya nggak yang diplotin, pokoknya dibikin ya go with the flow aja, mana yang bisa gitu. Betul. September berarti Morrissey 1 tahun ya? September 1 tahun. 1 tahun, pas banget 17 nih. September. Wah, pas banget nih ya, barengan sama Mother and Beyond Anniversary, Morrissey ulang tahun. Sekarang lagi masa MPASI. Chef, sebagai seorang chef, ayah yang chef,
ikut bikin masakan MPASI-nya Morrissey nggak? Nah, ini yang Kali aja tiba-tiba yang saus mentega atau saus tiram atau apa kali ya. Aku nggak ikut andil banyak sebenarnya. Ini part of mungkin ya udah biarin untuk masak Morrissey istri iya, karena mamanya. momen masaknya Morrissey pada saat MPASI ini mungkin lebih bondingnya sama istriku. Dan aku juga masih, karena aku tuh gregetan karena dengan makanan-makanan yang mungkin agak hambar ya. Oh iya benar. Oh iya benar. Pasti nanti tuh refleksnya dimasukin macem-macem ya. Paham ya benar sih benar. Aku takut di situnya. Masa kayak buat orang gede. Orang gede karena kebiasaan kan. Takutnya nanti aku bakal gregetan nih kayaknya kurang asin deh. Aku tambahin garam. Iya benar. Itu yang pakai kecap ini gitu. Padahal harus simple gitu kan. Nah, akhirnya aku serahkan deh sama istriku biar aku yakin lah dia bisa lah. Standarnya dia soalnya kalau yang kembali lagi lidah kan aku sudah terbiasa dengan banyak sekali flavor kan. Ketika dikasih hambar aku malah takutnya shock, ini beneran anaknya mau nggak ya gitu. Iya benar sih. Iya. Nanti malah akhirnya maunya yang berasa terus nih. Gila dimasakin maminya nggak mau. Iya, itu aku takut di situ. Jadi ya udah. Jadi serahkan kepada maminya ya kan. Oke. Chef, sekarang aku I wanna know sosok Chef Martin as a husband. Chef tuh tipe dad, tipe suami yang menunjukkan kasih sayang atau ada kan yang emang cuek, diem, tapi bukan berarti nggak sayang ya, gitu kan. Padahal kita kan juga udah tahu ya, orang diem tuh orang cuek bukan berarti nggak sayang. Atau tipe orang yang emang senang membanjiri hadiah, pujian, atau yang lain-lain. What kind of husband? Tipe husband yang seperti apa? Aku tipe suami yang ya mungkin kita sering banget ngobrol sama istriku juga. Dia juga suka memberikan aku banyak sekali informasi tentang love language. Love language-nya aku ke dia itu aku physical touch. Oh iya. Ke anak-anakku juga kayak gitu. Oke. Jadi belajar juga nih untuk Marissa ini love language-nya apa nih? Iya, aku banyak sekali kayak peluk dia, cium dia gitu. Benar-benar kayak ya kehadiran lah. Karena aku ngerasa momen ketika kita berkumpul bersama itu adalah momennya. Dan aku lebih physical touch. Kalau istriku dia lebih ke act of service. Itu memang berasa nggak sih begitu belajar tentang love language ini lebih mudah semuanya dijalanin. Betul. Jadi kita saling tahu lah. Kira-kira apa sih yang istriku ataupun yang aku biasanya inginkan gitu. Jadi lebih terbuka ke situ. Lebih mudah juga benar. Kalau as a dad, Chef Martin ini adalah tipe ayah yang seperti apa? Aku nggak bisa menilai nih kalau gitu. Apakah kira-kira aku akan, kan mungkin Marissa masih baru mau setahun ya. Apakah aku ini kayaknya gue bakal jadi tipe bapak yang galak atau justru I'm a funny dad. Kan ada juga kan, kita kan suka bisa tahu kan. Nah kalau Chef biasanya what kind of dad are you? Kayaknya aku lebih kayak seorang bapak yang jadi teman kali ya. Yang friendly, enggak yang aku tuh jarang sekali galak itu, kayaknya nggak pernah marah pun aku juga jarang banget lah, itu sangat menghindari gitu. Jadi udah tahu nih di rumah nanti yang akan lebih banyak marahin Morrissey maminya ya. Ini sayur saya pada Morrissey lagi marah. Ada suaranya nih. Ya aku benar-benar kayak ngerasa ya aku sama anak harus ya sebagai teman aja, jadi teman curhat. Aku pengennya jadi seorang ayah yang kayak gitu, yang punya waktu untuk sama anakku, yang punya waktu dan kegemaran yang sama juga. Mungkin kayak aku pengen involve dengan apa yang dia suka sih gitu. Oke. Kita tahu usia 18 itu biasanya bisa dibilang sebagai usia yang memasuki dewasa, ya kan? 17 kan dapat KTP-nya. Ibarat kata tuh setahun latihan, 18 tuh katanya usia dewasa gitu kan. Kita berandai-andai yuk. Ayo. Ini kan pas banget di September juga ulang tahunnya Morrissey kan. Kita maju ke ulang tahun Morrissey yang ke-18. Kita berandai-andai. Apa kalau pesan ulang tahun pertama pasti kan happy birthday Morrissey, God bless you. Pokoknya wah ini kan pasti masih lebih inilah masih kecil. Kita berandai-andai di hari ulang tahun Morrissey yang ke-18. Pesan apa yang akan Chef sampaikan ke Morrissey di usia 18? Aku bakalan bilang mungkin kayak Morrissey,
jadilah orang yang berguna untuk diri kamu, untuk orang lain, dan jangan merugikan orang lain. Oh, oke. Ngebayang nggak mau saya buat? Ya, nggak kebayang. Langsung ya, cepet amat setahun. Udah ngebayang? Nggak kebayang. Tapi ya itu bakalan aku ingat lah. Aku pengen ngomongin itu sih. Sesimpel kayak ya berguna untuk diri kamu sendiri dan orang lain, dan pastinya jangan merugikan orang lain. Karena itu untuk dewasa kan. Untuk menjadi orang dewasa, ya dia harus menjadi seperti itu sih. Bener juga ya, simpel aja, nggak usah panjang-panjang pesennya, tapi kena dan dapat. Satu pertanyaan terakhir, aku penasaran juga. Tadi kan udah nanya kalau suaminya chef, istrinya masak nggak sih? Sekarang aku mau nanya, ada harapan nggak untuk Morrissey one day is going to be chef like his dad? Kalau untuk dia menjadi deep down, pasti kan orang tua pasti kan ada yang, anak gue, aku pengen anakku gini nih, gitu kan? Aku lebih bebas sih, karena aku pengen menjadi orang tua yang support dengan apapun yang dia pilih gitu. Karena aku ngerasain dari orang tuaku juga, dia yang benar-benar kayak supported gitu. Benar-benar kayak bebas mau jadi apapun, yang penting kamu passionate, kamu benar-benar melakukan dengan sepenuh hati sehingga kamu bisa mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Wow, oke. Nice. Senang ya ngobrol-ngobrol sama Chef Martin Praja or That We Love ya di special anniversary dari Mother and Beyond. Sekali lagi Chef terima kasih. Aku juga terima sudah kasih menyiapkan banyak, waktu untuk Mother and Beyond. Senang banget pasti para moms juga dengerin obrolan dari Chef Martin, dan nanti moms juga bisa lihat cerita panjangnya dan juga gemesnya Morrissey ya yang akan ada juga di story di website kita. Nanti dilihat ya moms ya. Once again terima kasih Chef. Sama-sama. Happy anniversary ya Mother and Beyond. Thank you, Mom.